3, 2, 1. Oke, kita mendapatkan profit. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Tantowi di kanal All In Trade Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan suatu pengalaman trading saya, bagaimana saya mendapatkan profit secara konsisten di platform All In Trade dan apa saja yang saya lakukan ya agar saya bisa mendapatkan profit setiap hari, profit secara konsisten di platform All In Trade. Oke. Di video kali ini saya akan membahas dan membagikan kepada teman-teman semuanya. Jadi yang pertama, yang harus saya lakukan adalah saya harus bisa yang namanya mengatur keuangan atau disebut manajemen keuangan. Nah, ketika saya sebelum masuk ke pasar atau masuk ke platform, sebelum melakukan trading, nah alangkah baiknya untuk teman-teman semuanya harus mempunyai yang namanya manajemen keuangan. Suatu contoh di sini saldo saya ada 900 US dollar. Nah, jika saya melakukan open posisi 1 sampai 10% dari nominal saldo saya di sini. Nah, saya akan melakukan trading di angka 9 US dollar. Saya mulai di angka 9 US dollar. Nah, ketika saya loss, saya akan melakukan kompensasi ya. Saya akan melakukan kompensasi, saya kalikan 2. Saya kalikan 2. Semisal di sini 9 US dollar. Nah, ketika saya loss, saya akan melakukan open posisi di berikutnya 18 US dollar. Nah, tetapi di sini di video kali ini saya akan mencontohkan di angka 5 US dollar ya. Jadi sebelum masuk ke platform, alangkah baiknya teman-teman semuanya harus yang namanya mempunyai manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini hal yang paling penting ya, hal yang paling penting untuk seorang trader. Jika seorang trader ini tidak mempunyai manajemen keuangan, saya yakin itu bukan trading tetapi gambling atau judi ya. Dan yang kedua, teman-teman semuanya harus mempunyai strategi. Nah, strategi ini yang bisa menentukan tingkat kenyamanannya adalah teman-teman sendiri, bukan orang lain. Nah, jika di video-video saya ya, banyak kali saya memberikan eh, pengalaman atau pengetahuan saya di YouTube ini ya, pengetahuan membagikan suatu strategi RSI, entah RSI dengan stokastik, entah Bollinger Band dengan stokastik, dan lain-lain saya sudah berikan semuanya. Nah, tetapi dari teman-teman semuanya, carilah tingkat kenyamanan, indikator ataupun osilator apa yang harus teman-teman gunakan. Nah, karena yang bisa menciptakan profit adalah teman-teman sendiri, bukan orang lain. Teman-teman jangan menjadi Imam Tantowi, jangan pernah menjadi King Salmanan, jangan pernah menjadi Alan Suryajana atau menjadi YouTuber-YouTuber lainnya. Jangan, tetapi jadilah diri sendiri. Karena yang bisa menciptakan profit adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, ya. Jadi yang pertama adalah manajemen keuangan, yang kedua adalah kita harus mempunyai strategi. Dan yang jelas ketika kita bisa menjaga manajemen keuangan, emosi kita juga terjaga. Karena apa? Karena ketika kita emosi, nah ya, ketika kita emosi, kita sudah tidak yang namanya menjaga manajemen keuangan. Akhirnya all in dan loss. Karena apa? Karena ya, tidak ada yang 100% yang menjamin kita bisa mendapatkan profit di trading. Itu tidak bisa ketika teman-teman tidak mempunyai manajemen keuangan, tidak bisa mengatur manajemen keuangan, dan tidak bisa menjaga emosi ya. Itu yang perlu sampaikan. Dan yang kedua, dan yang selanjutnya, bukan kedua, dan yang selanjutnya teman-teman harus, ini yang paling penting, mengkoreksi apa sih salah saya di mana ketika saya ini melakukan trading. Misal teman-teman tidak mengatur keuangannya. Suatu contoh di sini saldo 900, teman-teman open posisi 100 US dollar. Nah, bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Tapi ya, menurut saya alangkah baiknya kita mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Nah, agar apa? Yang pertama kita bisa melakukan kompensasi. Yang kedua, emosi kita terjaga ya. Itu yang paling terpenting. Jadi
teman-teman harus bisa mengoreksi diri sendiri, salah saya dari mana. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui kesalahannya di mana, alangkah baiknya untuk diperbaiki. Memang emosi itu tidak bisa dihilangkan, tetapi bisa dicegah, ya. Oke, itu pengalaman sedikit saya yang bagikan kepada teman-teman semuanya, dan saya di sini akan mencontohkan bagaimana cara saya mengatur keuangan dan cara saya melakukan open posisi di platform All In Trade dengan baik dan benar. Dan di sini saya sudah melakukan open posisi tadi di CAC 40 ya, sebesar 100 US dollar. Nah, di sini saya jika profit 80 US dollar ini akan saya bagi-bagikan kepada teman-teman semuanya dengan cara teman-teman silakan berkomentar tanggapan teman-teman di video kali ini bagaimana, dan jangan lupa untuk cantumkan Instagram. Untuk Instagramnya harus Instagram real, bukan Instagram fake. Jika fake saya pastikan gagal ya, teman-teman tidak bisa mengikuti giveaway yang saya berikan sebesar 80 US dollar di sini ya. Mungkin saya akan bagi dua, 40 US dollaran. Jadi 40 US dollar untuk 2 orang pemenang. Silakan berkomentar dan jangan lupa untuk cantumkan Instagram secara real ya, bukan Instagram fake. Jika fake saya pastikan teman-teman tidak bisa memenangkan hadiah ini. Ya, jangan lupa untuk follow Instagramnya All In Trade Indonesia. Linknya juga saya sediakan di deskripsi video ini. Sosial media sudah saya sediakan di deskripsi video ini semua. Ya, anggap saja ini saya akan membagikan 80 US dollar ini untuk tahun baru ya. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang belum mempunyai akun All In Trade, silakan mendaftar di website All In Trade Indonesia ya. Untuk websitenya sendiri idn-allintrade.id ini. Nah, mengapa di website All In Trade Indonesia? Karena di website All In Trade Indonesia ini kita bisa mendaftar di FTT yang pertama, dan yang kedua kita juga bisa mendaftar di MetaTrader Forex All In Trade. Jadi di satu website teman-teman bisa mendaftar di 2 pendaftaran, bisa mendaftar di FTT dan akan mendapatkan bonus welcome dengan menggunakan email baru, dan juga bisa mendaftar di MetaTrader Forex All In Trade. Dan kita akan lanjut ke pembahasannya ya. Di sini saya melakukan di CAC 40 ini melakukan open posisi sebesar 80 US dollar dengan durasi 1 jam. Karena ya, style trading saya adalah trading long term ya. Tingkat kenyamanan mungkin dari teman-teman semuanya tidak suka dengan trading long term, mending trading dengan durasi pendek. Nah, tetapi untuk bagi saya sendiri, saya sangat senang untuk melakukan trading long term. Maka dari itu, bagaimana cara saya memaksimalkan profit? Nah, inilah yang saya lakukan. Jadi, saya di sini akan trading. Saya mulai dari 5 US dollar ya. Dari nominal yang paling kecil 1 sampai 10% ya. Awal saya tadi saldo sekitar 110 ya, tambah ini 907. Itu maka dari itu saya lakukan 1 sampai 10%. Anggap saja 1000 US dollar. Saya mulai dari 10 US dollar ya. Semisal, tetapi saya akan mulai dari 5 US dollar saja ya di sini untuk mencontohkan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara trading dengan baik dan benar di platform All In Trade dan bisa mendapatkan profit secara konsisten setiap hari. Oke ya, kita lanjut. Di sini saya akan menggunakan strategi yang sering saya gunakan, yaitu RSI dan stokastik. Nah, oke. Ya, di sini ya. Strategi ini sangat simpel, mudah dipelajari untuk para pemula juga. Ya, saya juga sering menggunakan strategi ini. Strategi ini sering saya gunakan setiap hari untuk melakukan trading. Oke. Jadi bagaimana cara melakukan open posisinya? Kita harus perhatikan yang namanya osilator. Di sini kita menggunakan osilator RSI dan stokastik. Nah, kita perhatikan osilator RSI sudah menyentuh di area 70 dan stokastik juga sudah berpotongan dari atas ke bawah di area 80. Yang artinya osilator RSI dan stokastik sama-sama menunjukkan sinyal sell dan berada di area resisten. Nah, sebenarnya tadi di sini kita bisa melakukan open posisi sell sebesar
bukan sebesar dengan durasi 2-3 menit. Mengapa 2-3 menit? Karena di sini kita menggunakan time frame-nya 1 menit ya. Jadi durasi itu tergantung time frame yang kita gunakan. Oke, 2-3 menit. Dan mungkin saya akan menjelaskan mengapa saya harus menggunakan RSI dan stokastik ya. Saya akan jelaskan ketika saya melakukan open posisi di sini. Oke, saya cari terlebih dahulu momen yang pas agar teman-teman semuanya juga mengerti bagaimana cara saya melakukan open posisi dengan baik dan benar, bagaimana cara saya mengatur keuangannya dengan baik dan benar. Itu yang paling terpenting ya. Oke, kita cari terlebih dahulu. Oke, di Ethereum kita perhatikan RSI stokastik sudah berpotongan dan RSI di sini sudah menembus di median 50 ya. Kita perhatikan di sini ya. Di Ethereum walaupun 74% tidak apa-apa. Yang paling terpenting teman-teman perhatikan di sini stokastik arahnya ke bawah ya. RSI tetapi arahnya ke atas. Di sini ada yang namanya tidak sinkron. Nah, ketika sinkron seperti ini, oke, tidak apa-apa. Ketika adanya sinkronisasi antara RSI dan stokastik sama-sama menunjukkan sinyal sell, sama-sama arahnya ke bawah, disitulah momen kita untuk melakukan open posisi sell ya. Walaupun di sini saya loss, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara saya manajemen keuangannya saya atur dengan benar. Nah, saya siapkan 5 US dollar loss, saya siapkan ke angka 10 US dollar ya. Tetapi jika ini profit ya, saya tetap mulai di angka 5 US dollar ya di sini ya. Jadi di sini teman-teman jangan melihat saya tradingnya profit maupun loss, tetapi pesan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Oke, mungkin kita cari lagi. Cari momen yang pas untuk melakukan open posisi ya. Oke, AUDJPY kita telat. Kita koreksi naik tadi ya mungkin ya. Kita bisa lakukan open posisi di sana. Nah, ini di Bitcoin sudah menembus di median 50. Tetapi kita perhatikan stokastiknya sudah berada di area resisten. Nah, alangkah baiknya kita hindari terlebih dahulu. Ini RSI stokastik sama-sama menunjukkan sinyal sell di silver ya, di silver. Oke, untuk Ethereum kita pastikan kita sudah loss di sini ya. Kita pastikan kita loss di Ethereum. Nah, ketika saya loss, apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah melakukan kompensasi kekalahan. Oke, ternyata di sini menembus median 50. Nah, di Ethereum saya melakukan kompensasi open posisi buy di sini. Ya, karena RSI juga sudah menembus ya median 50-nya. RSI menembus ke atas median 50. Dan sedangkan tadi stokastiknya juga ada perpotongan dari bawah ke atas. Maka dari itu di sini saya melakukan open posisi buy. Tetapi sepertinya nah ini waduh. Berbalik ya di sini ya teman-teman semuanya. Di sini berbalik. Nggak apa-apa. Saya tetap akan mencontohkan yang baik dan benar kepada teman-teman semua. Jika saya loss, saya akan melakukan yang namanya tetap kompensasi level 2 ya. Kompensasi level 2. Saya cari momen yang pas untuk melakukan open posisi. Jadi di sini walaupun saya loss, saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya bahwasanya trading itu tidak harus selalu profit. Nah, bagaimana cara mendapatkan profitnya? Nah, itu pertanyaannya ya.
dengan cara atur manajemen keuangannya dengan baik dan benar. Itu. Oke, saya mulai 20 US dollar di sini, open posisi sell di Bitcoin ya. RSI menembus median 50 ke bawah, yang artinya di sini akan ada yang namanya perpindahan tren ya. Dan juga kita perhatikan stokastik juga berada di area resisten di 80 dan adanya perpotongan dari stokastik, yang artinya RSI stokastik sama-sama sinkron untuk menunjukkan sinyal sell. Ketika adanya sinkronisasi seperti ini, nah disinilah momen kita untuk melakukan open posisi sell ya. Oke, untuk Ethereum saya loss di sini ya, 5 US dollar, 10 US dollar. Nah, yang saya lakukan melakukan kompensasi sebesar 20 US dollar di sini. Ketika di sini saya mendapatkan profit, modal saya loss tadi ya sebesar 5 US dollar ini berbalik ya, dan saya tetap akan mendapatkan profit sebesar 1 US dollar. Nah, yang paling terpenting profit. Yang paling terpenting profit ya. Berapapun profit hari ini jangan lupa disyukuri ya. Jangan pernah tamak. Itu salah satu contoh ketika saya mengalami loss adalah ketamaan ya. Selalu kurang untuk mendapatkan profit hari ini. Jadi jangan lupa untuk mempunyai plan trading ya, rencana sebelum kita melakukan trading. Saya hari ini ingin mendapatkan 10 US dollar. Ketika mendapatkan 10 US dollar, alangkah baiknya kita stop atau kita melakukan penarikan dana. Seperti itu. Kita harus lebih pintar dari broker ya. Kita harus lebih pintar dari sebuah broker apapun itu. Oke, kita tunggu di Bitcoin 8 7 5 4 3 2 1. Oke, kita mendapatkan profit ya. Kita mendapatkan profit sebesar 16 US dollar. Nah, jadi di sini teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara saya melakukan open posisi, bagaimana cara saya mengatur keuangannya dengan baik dan benar ya. Jadi seorang trader itu harus mempunyai manajemen keuangan dengan baik dan benar. Ketika kita bisa mengatur manajemen keuangan dengan baik dan benar, saya yakin teman-teman semuanya akan mendapatkan profit secara konsisten ya. Dan di sini saya sudah membuktikan saya loss 5 US dollar, 10 US dollar, dan di sini saya mendapatkan profit sebesar 16 US dollar. Dan jangan lupa untuk komen di bawah, cantumkan Instagram kalian yang real bukan fake, dan saya akan membagikan 40 US dollar untuk 2 orang pemenang, dan saya akan DM lewat Instagram Olim Trade Indonesia. Silakan kalian follow terlebih dahulu ya, dan jangan lupa untuk bergabung di Telegram Olim Trade Indonesia karena saya memberikan edukasi, memberikan informasi kepada teman-teman semuanya untuk membantu teman-teman semuanya dalam bertrading ya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Olim School. Nah, aplikasi ini akan membantu untuk teman-teman semuanya mendapatkan informasi fundamental, teknikal, dan lain-lain. Webinar, video edukasi secara gratis. Silakan teman-teman download aplikasi Olim School di Play Store atau bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya Imam Tantowi. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Profit.